Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Alpionita dengan NIM 111911108 dari kelas Manajemen 19A1 Pemasaran. Video ini diajukan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Ibu Dr. Fitri Rizky, MPD. Materi yang akan saya jelaskan pada video ini yaitu mengenai pengaruh ekonomi internasional terhadap keseimbangan ekonomi. Sebelum ke pembahasan utama, apa sih yang dimaksud dengan ekonomi internasional? Ekonomi internasional adalah ilmu ekonomi yang membahas akibat saling ketergantungan antara negara-negara di dunia, baik dari segi perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional. Dengan adanya perdagangan antar dua atau lebih negara, tentunya berpengaruh terhadap perekonomian internasional dan negara-negara yang terlibat secara langsung. Hal ini terlihat dari keseimbangan ekonomi yang menjadi dinamis sebagai pengaruh bisa keluar masuknya jaringan internasional dalam domestik negara. Hubungan ekonomi internasional sangat berpengaruh terhadap keseimbangan ekonomi dengan 3 aspek penting, yaitu yang pertama ada pengaruh aspek internasional terhadap keseimbangan supply dan demand. Yang kedua, ada pengaruh aspek internasional terhadap pendapatan nasional, dan yang terakhir ada pengaruh aspek internasional terhadap aspek mikro perusahaan. Pengaruh tersebut akan berdampak positif jika suatu negara ikut berpartisipasi sebagai pelaku dalam menyediakan kebutuhan yang mampu bersaing dalam segala aspek, dan akan berdampak negatif apabila hanya terlibat sebagai pelaku yang mengonsumsi barang saja atau sebagai konsumen. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengaruh aspek internasional terhadap keseimbangan supply dan demand terlebih dahulu. Pengaruh aspek internasional dapat kita lihat pada harga, pendapatan nasional, dan tingkat kesempatan kerja negara-negara yang terlibat dalam aspek internasional tersebut. Ekspor akan meningkatkan permintaan masyarakat, yaitu jumlah barang dan jasa yang diinginkan masyarakat di dalam negeri. Namun sebaliknya, impor akan menurunkan permintaan masyarakat di dalam negeri. Permintaan masyarakat akan mempengaruhi kesempatan kerja dan pendapatan nasional, dan di antara lain akan tergantung pada besarnya ekspor neto, yaitu selisih antara ekspor dan impor. Jika pada dasarnya, suatu negara seperti Indonesia mampu memproduksi dan menyediakan kebutuhan yang memang dibutuhkan dan secara tetap bersaing dalam perdagangan internasional, maka dapat terlihat dalam keseimbangan supply dan demand di Indonesia. Jika permintaan akan kebutuhan yang kita produksi semakin tinggi, maka titik keseimbangan supply dan demand akan semakin bergeser ke tingkat yang lebih tinggi, dan kemampuan aspek produksi akan meningkat seiring berjalannya perubahan tingkat permintaan akan kebutuhan tersebut. Begitu juga sebaliknya, apabila permintaan akan kebutuhan yang kita produksi semakin rendah, maka titik keseimbangan akan semakin bergeser ke titik yang lebih rendah dan berpengaruh buruk pada aspek supply dan demand negara. Kualitas tingkat produksi dan segala aspek dalam penyediaan kebutuhan tersebut menentukan akan dibawa ke dalam keadaan seperti apa supply dan demand di suatu negara. Aspek-aspek yang dapat mempengaruhi keseimbangan supply dan demand di dunia. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang terus berlangsung. Kedua, pergeseran permintaan dunia akibat adanya bantuan luar negeri. Ketiga, pembayaran rampasan perang. Yang keempat, transfer pendapatan. Yang kelima, penerapan tarif seperti pajak atau cukai yang dikenakan untuk suatu komoditi yang diperdagangkan lintas teritorial untuk produk impor atau ekspor. Dan yang terakhir, pemberian subsidi ekspor. Selanjutnya mengenai pengaruh aspek internasional terhadap pendapatan nasional.
Pengaruh aspek internasional terhadap pendapatan nasional dapat ditinjau dari dua sisi. Yang pertama, ditinjau dari sisi permintaan dan penawaran. Secara teoritis, keseimbangan ekonomi nasional suatu negara dapat dirumuskan sebagai suatu keseimbangan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dengan jumlah barang dan jasa yang diminta. Hal ini dapat digambarkan dengan skema tersebut, dengan keterangan bahwa DN adalah dalam negeri, LN adalah luar negeri, PD adalah pendapatan atas barang produksi dalam negeri, CD adalah pengeluaran atas barang produksi dalam negeri, M adalah impor, dan X adalah ekspor. Dari uraian tersebut, bahwa keseimbangan ekonomi nasional negara sangat terpengaruh oleh ekonomi, yaitu impor sebagai suplai dan ekspor sebagai dimensi dari luar negeri. Yang kedua, ditinjau dari sisi perhitungan pendapatan nasional. Perhitungan pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran dapat dirumuskan dengan GDP sama dengan Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X min M. Dengan keterangan C consumption, I investment, G government, X export, dan M import. Bila X min M lebih besar dari 0, maka X lebih besar dari M. Ini berarti saldo X neto positif atau posisi neraca perdagangan luar negeri surplus, sehingga Y naik. Sebaliknya, bila X min M kurang dari 0, maka X kurang dari M. Ini berarti saldo X neto negatif atau posisi neraca perdagangan luar negeri defisit, sehingga Y turun. Dari rumusan tersebut, semakin besar perubahan X min M, maka semakin besar pula pengaruh ekonomi internasional terhadap ekonomi nasional suatu negara. Ini menunjukkan bahwa ekonomi negara tersebut semakin terbuka atau open economy. Berikut adalah contoh soal tentang perhitungan pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran. Diketahui data berikut. Pengeluaran konsumsi sebesar 20 juta rupiah, investasi pengusaha sebesar 10 juta rupiah, ekspor sebesar 15 juta rupiah, impor sebesar 5 juta rupiah, dan pengeluaran pemerintah sebesar 12 juta rupiah. Yang ditanyakan adalah berapa besarnya pendapatan nasional jika dihitung dengan pendekatan pengeluaran. Lalu pembahasannya yaitu, pada soal diketahui bahwa konsumsi sebesar 20 juta rupiah, investasi sebesar 10 juta rupiah, impor sebesar 5 juta rupiah, pengeluaran pemerintah sebesar 12 juta rupiah, dan ekspor sebesar 15 juta rupiah. Rumusnya adalah Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X dikurangi M. Y sama dengan konsumsi 20 juta rupiah ditambah investasi sebesar 10 juta rupiah ditambah pengeluaran pemerintah 12 juta rupiah ditambah dalam kurung ekspor sebesar 15 juta rupiah dikurangi impor sebesar 5 juta rupiah. Maka hasilnya Y sama dengan 52 juta rupiah. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai pengaruh aspek internasional terhadap aspek mikro perusahaan. Ditinjau dari aspek mikro pengaruh ekonomi internasional, khususnya keuangan internasional, dapat diuraikan dengan 3 poin. Poin pertama adalah perusahaan memerlukan input baik dari dalam maupun luar negeri. Variabel biaya input adalah P atau price dan Q atau quantity. Input yang digerakkan secara langsung maupun tidak langsung akan dipengaruhi oleh fluktuasi kurs falas atau forex rate. Poin kedua adalah sebaliknya. Perusahaan akan memasarkan produknya di dalam maupun di luar negeri. Variabel yang menentukan besarnya revenue yang akan diperoleh adalah P dan Q produk yang dihasilkan dan terjual. Ini pun akan dipengaruhi oleh fluktuasi kurs falas atau forex rate. Poin terakhir adalah tingkat keuntungan atau profit perusahaan akan ditentukan oleh selisih antara total revenue dan total cost. Maka secara makroekonomi baik langsung maupun tidak langsung, ekonomi dan keuangan internasional berpengaruh terhadap perusahaan.
Pengaruh aspek internasional terhadap aspek mikroperusahaan adalah menganalisa pasar beserta mekanismenya yang membentuk harga relatif kepada produk dan jasa, menganalisa alokasi dari sumber terbatas di antara banyak penggunaan alternatif, menganalisa kegagalan pasar, yaitu ketika pasar gagal dalam memproduksi hasil yang efisien, dan menjelaskan berbagai kondisi teoritis yang dibutuhkan bagi suatu pasar persaingan sempurna. Cukup sekian penjelasan dari materi pengaruh ekonomi internasional terhadap keseimbangan ekonomi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.